Pertama-tama bansos itu diberikan secara khusus di akhir tahun. Jadi kira-kira bulan November, Desember, Januari. Lalu kita tahu itu ada perpanjangan. Akan tetapi bansos khusus pada masa-masa itu sebetulnya juga sebelumnya sudah diberikan. Bahkan kalau kita mau tarik jauh, bansos itu juga diberikan pada masa COVID. Nah, apakah bansos yang khusus diberikan pada bulan November, Desember, dan Januari itu memiliki pengaruh terhadap elektabilitas? Sebetulnya di dalam survei kami di bulan Desember, itu terekam belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap elektabilitas. Sedangkan pada exit poll kami, pengaruh itu sudah mulai membesar, akan tetapi juga belum memiliki signifikansi yang menguat, di mana bansos itu menjadi faktor yang paling berpengaruh, belum terlihat. Jadi dia ada di batas, di mana ketika kita uji dengan pertanyaan tentang apakah dalam sebulan ini Bapak atau Ibu menerima bansos dalam bentuk sembako atau uang tunai dari caleg ataupun capres, itu ternyata jawabannya belum memberikan sebuah perbedaan yang signifikan di antara ketiga pasangan calon. Di satu sisi, masyarakat meributkan apakah bansos itu menjadi penentu dari kemenangan pasangan Prabowo Gibran. Pada saat bansos itu sudah digulirkan, faktanya hasil survei kami pada bulan Desember itu tidak mencatat ada kenaikan elektabilitas yang signifikan, padahal waktu itu sudah 1 bulan, 1 kali diberikan bansos. Tetapi hasil elektabilitas sudah naik tinggi, karena pada saat itu elektabilitas pasangan Prabowo Gibran sudah mencatat angka hampir 40% dari angka sebelumnya yang sekitar 25-26% bersaing dengan pasangan 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Artinya dari situ kita bisa lihat bahwa ada faktor lain selain dari bansos yang memperkuat elektabilitas dari pasangan 02. Mesin politik yang membantu pasangan 02 di satu sisi dia mengubah bagaimana persepsi masyarakat yang pada saat itu undecided voternya berdasarkan survei kami di bulan Desember 2023 itu masih berkisar 28% lebih. Bersamaan dengan itu kita tahu ada beberapa tokoh seperti Marwarar Sirait yang dia menyatakan diri secara terbuka mengembalikan kartu keanggotaan PDIP, kemudian dia beberapa waktu kemudian menyatakan secara terbuka mendukung pada pasangan Prabowo Gibran. Kemudian menjelang hari-hari pencoblosan suara, kurang lebih sekitar 2 minggu itu ada Khofifah Indar Parawansa. Orang-orang semacam ini termasuk juga Ketua PMKRI, Stefanus Gustab misalnya. Tokoh-tokoh ini memperkuat basis suara yang tadinya bimbang atau mungkin memilih 03 atau mungkin 01, lalu menjadi berpindah ke 02. Karena masing-masing tokoh ini mempunyai basis massa. Marwarar Sirait mempunyai basis massa dari pemilih PDIP di 3 kabupaten di Jawa Barat, di Sumedang, Subang, dan Majalengka. Beliau sudah beberapa periode lolos ke DPR RI dari 3 wilayah tersebut. Kemudian Khofifah Indar Parawansa, dari hasil survei kami yang mengamati, meneropong kondisi geopolitik di Jawa Timur, adalah salah satu tokoh yang approval rate-nya sangat tinggi di Jawa Timur. Bansos kita harus bedakan dulu. Bansos ada yang sifatnya sudah dilakukan merupakan kepanjangan dari program-program sebelumnya, sebut saja seperti program Keluarga Harapan. Ada lagi yang bentuknya sebetulnya adalah kartu untuk pembelian sembako, tetapi sekarang bisa diuangkan, diberikan dalam bentuk uang. Nah, itu semua menciptakan satu kondisi, satu ekosistem di mana kelompok masyarakat, dalam hal ini kelompok masyarakat yang terbawah, yang menerima bantuan sosial, di satu sisi diringankan
dia diretensi, ditahan dari situasi keterpurukan, tetapi pada sisi yang lain mempunyai dampak bahwa ada kemungkinan kelompok masyarakat yang menerima bantuan sosial itu mempunyai tingkat ketergantungan tertentu. Ada beberapa laporan yang kami dapat bahwa misalnya di dalam satu keluarga jumlah yang diterima itu bisa mencapai 1.500.000, 2 juta. Artinya bansos yang diterima ada beberapa macam dan oleh beberapa anggota keluarga, sehingga ketika dikumpulkan membentuk sebuah anggaran yang cukup besar, yang cukup bermakna bagi masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan yang secara ekonomi masih termarginalisasi. Apakah bansos akan kembali dijadikan alat oleh pemerintah untuk meloloskan kandidat yang didukung? Kita akan melihat. Tetapi satu hal yang sudah kita buktikan dari hasil riset kami, bahwa bansos tidak menjadi faktor yang paling utama yang menaikkan elektabilitas kandidat. Dia menjadi faktor penguat dan menjadi faktor pemicu. Seperti hasil riset kami dari exit poll, bahwa wilayah penerima bansos memang menunjukkan kecenderungan masyarakatnya semakin mempunyai approval rate yang tinggi dalam menilai kandidat-kandidat yang disarankan oleh pemerintah. Akan tetapi dalam situasi pilkada bisa berbeda, karena bansos tidak lagi dari pemerintah pusat tetapi harus dari kandidat. Dan pamor kandidat di daerah belum tentu sama dengan pamor kandidat dari pusat. Selain itu, seperti kita tahu, masyarakat yang dibujuk oleh bansos lama-kelamaan akan memiliki tingkat ketergantungan dalam bentuk dana-dana karitatif. Masyarakat tidak peduli apakah bansos itu dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah atau dari dinas atau dari caleg atau dari parpol. Membujuk elektabilitas masyarakat melalui bansos lalu menjadi sebuah cara yang tidak mendidik secara dewasa, karena pilihan masyarakat lalu tidak didasarkan pada kapabilitas dan kemampuan kepemimpinan dari kandidat, tetapi pada rekomendasi dari si pemberi bansos. Pada titik itulah demokrasi kita akan dicederai.